begitu dipukul tubuhnya oleh Nabi SAW dengan tongkat atau dengan dahan pohon dan didoakan, langsung onta itu menjadi sehat, jalannya kuat sampai bisa nyalip para sahabat yang lain. Bahkan onta Nabi SAW kesalip. Sambil jalan, siapa dengan siapa? Rasulullah SAW sama Jabir. Sambil jalan, Nabi nanya, Jabir, udah nikah belum? Kata Jabir, sudah wahai Nabi, sudah. Istrimu janda atau gadis? Kata Jabir, janda wahai Rasul, janda. Maka Nabi SAW pun berkomentar, ala bikran fatuda'ibuha wa tuda'ibuk. Kenapa kamu enggak nikahi gadis? Kalau kamu nikah sama gadis, maka engkau bisa bermain dengannya, dia bisa bermain denganmu. Berarti Nabi SAW menganjurkan nikah dengan gadis, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu. Karena Nabi SAW pun juga menikahi janda selain menikahi gadis. Tapi aslinya nikah dengan gadis. Kenapa kamu gak nikah gadis? Gak menikahi gadis? Kata Jabir, wahai Rasul, ayahku meninggal dalam perang Uhud. Dan saat beliau meninggal, beliau masih punya anak-anak kecil, adik-adikku perempuan, umurnya jumlahnya kata para ahli sejarah sekitar 7. Jadi Jabir ini harus merawat berapa adik? 7 adik masih kecil-kecil. Dan saya pengen punya pendamping yang bisa merawat adik-adikku yang umurnya lebih tua daripada siapa? Daripada adik-adikku. Kalau saya nikah gadis, umurnya sebaya, mau didiran bareng. Ya caranya dewek ya. Ini enggak ada dalam hadis. Enggak ada dalam hadis. Ya. Itulah mulianya akhlaknya Jabir. Jadi beliau nikah bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tapi beliau juga memikirkan kepentingan adik-adiknya yang masih kecil. Nabi SAW melihat Jabir ini sedang ada masalah ekonomi karena menanggung beban berapa orang tadi? 7 orang plus istrinya, berarti berapa? 8 orang. Juga sedang merasakan beban psikologis. Beban ekonomi sudah kita bahas, yang kedua beban psikologis. Apa beban psikologisnya? Perasaan sedih karena ditinggal, wafat oleh siapa? Oleh ayahnya. Dan juga mungkin perasaan psikologis karena nikah dengan janda, mungkin ya. Saya nggak tahu. Maka Nabi SAW ingin membahagiakan Jabir, tapi dengan cara yang tetap menjaga harga diri dan kehormatannya Jabir.
Jadi Jabir ini tipenya, wallahu a'lam, kalau dengar dari ceritanya, bukan tipe orang yang suka belas kasihan. Kayaknya seperti itu kalau dengar dari ceritanya. Maka Nabi SAW pun pengen bantu Jabir, tapi dengan cara yang tetap menjaga harga diri dan kehormatannya. Apa kata Nabi SAW? Jabir, boleh nggak ontamu saya beli? Kenapa mau dibeli? Karena sekarang ontanya sehat, kuat. Bahkan ontanya Nabi pun kesalib. Apa kata Jabir? Wah, wahai Nabi, gak usah dibeli, saya kasih aja wahai Nabi. Saya kasih aja. Lagi-lagi Nabi menjaga harga dirinya siapa? Jabir. Dan Nabi pengen bantu Jabir. Maka kata Nabi SAW, enggak, saya beli. Maka kata Jabir, ya sudah kalau gitu tawar wahai Nabi. Berapa kira-kira? Kata Nabi, gimana kalau 1 dirham? Gimana kalau 1 dirham? Wahai Nabi, rugi saya 1 dirham. Ya sudah, maunya berapa? Terus sampai akhirnya ketemu deal harga 40 dirham. Ini pedagang ulung ini. Dari 1 bisa sampai berapa? 40 dirham. Kata Nabi, oke, deal. Nanti saya ambilnya kalau sudah sampai mana? Sampai Madinah. Betul, sampai di Madinah. Nabi SAW nyuruh Bilal untuk menyiapkan dana. Berapa tadi? 40 dirham. Sekaligus dikasih bonus. Pembeli yang bagus tuh kayak gitu. Ya, pembeli yang bagus itu adalah yang ngasih bonus. Penjual yang bagus adalah penjual yang ngasih bonus. Kalau sekarang kebanyakan bagaimana? Pembelinya nggak ngasih bonus, penjualnya nggak ngasih bonus. Ya. Pembelinya berusaha menawar serendah-rendahnya, penjualnya berusaha untuk mengurangi timbangan. Na'udzubillah min dzalik. Nabi SAW bilang sama siapa? Sama siapa tadi? Bilal. Kasih bonus. Akhirnya Jabir datang, bawa apa? Onta. Ini wahai Rasul, ontamu. Oh iya, taruh situ. Kemudian Bilal pun ngasih uang 40 dirham plus ya bonus. Jabir pulang. Begitu Jabir pulang, Nabi berkata kepada Bilal, Bilal, kasihkan onta ini ke Jabir. Jadi Nabi itu dari awal sebenarnya nggak pengen apa? Ngambil ontanya Jabir. Enggak. Nabi pengen bantu Jabir. Tapi dengan cara yang elegan. Akhirnya Jabir pulang bawa apa? Bawa apa? Onta plus 40 dirham plus bonus. Senangnya kayak ngapa jajan? Yeah. Masih tersisa sedikit. Ini tumben, biasanya ceritanya lebih pendek. Ada yang kelewat. Jadi Nabi SAW ketika lagi singgah, ya, ketika lagi singgah dalam perjalanan pulang ke Madinah, sempat Nabi siang-siang singgah. Ketika terik singgah. Alhamdulillah mereka nemu lembah yang pohon-pohonnya rimbun. Lembah yang pohon-pohonnya rimbun. Itu tempat yang sangat strategis untuk istirahat. Akhirnya para sahabat berpencar.
masing-masing nyari tempat istirahat. Nabi pun juga demikian. Dan rata-rata biasanya para sahabat itu ketika istirahat ya senjatanya ditaruh di samping atau dicantolin di dahan pohon. Nabi pun melakukan hal yang sama. Semuanya tidur sepi, termasuk Rasul SAW. Kata Jabir, ternyata yang meriwayatkan hadis ini Jabir lagi. Kata Jabir, ini masih dalam perjalanan ya. Ini tadi kelewat enggak disebutkan. Kata Jabir, tiba-tiba kami mendengar suara panggilan Rasulullah SAW. Tiba-tiba kami mendengar Rasulullah SAW memanggil kami untuk berkumpul. Maka kami sontak terbangun kaget dan buru-buru menemui Rasulullah SAW. Ternyata sampai di situ ada seorang Arab Badui sedang duduk di hadapan Nabi SAW. Apa kata Rasul SAW? Ketika aku lagi tidur tadi, kalian juga lagi tidur, orang ini datang dan mencabut pedangku dari sarungnya dan membangunkan aku. Sambil apa? Sambil menghunuskan pedang. Orang Arab Badui itu berkata, Muhammad, siapa yang bisa melindungimu dariku? Itu pedang sudah apa? Sudah terhunus. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa? Allah. Begitu mendengar suara jawaban Nabi SAW, Allah, pedang itu langsung jatuh dan dia duduk tersimpul. Sekarang orangnya ada di hadapan saya. Nabi ngomong kepada siapa? Berbicara kepada para sahabatnya. Lalu Nabi SAW setelah mengambil sumpah orang ini, apa sumpahnya? Kamu bersumpah gak akan memerangi kami, dan kamu bersumpah gak akan bergabung dengan orang yang memerangi kami. Setelah orang Arab Badui ini bersumpah dengan dua hal itu, oleh Nabi SAW dilepaskan dan dimaafkan. Berarti dihukum atau tidak? Tidak dihukum oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesailah kisah perang apa? Dzatur Riqa. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Banyak, kita ambil 4 saja hari ini. Bismillah. Yang pertama, pentingnya sholat. Apa yang pertama? Pentingnya sholat. Dari mana kita ambil pelajaran ini? Dari mana? Dari disyariatkannya sholat khauf. Dalam kondisi nyawa terancam saja, tetap wajib sholat. Itu kan ancamannya nyawa, taruhannya nyawa. Lagi perang. Begitu datang waktu sholat, tetap Nabi SAW sholat bersama para sahabatnya. Bahkan sholat berjamaah. Coba bandingkan dengan sebagian orang di zaman ini. Gak sholat jamaah karena hal-hal remeh-temeh. Yang lebih parah, gak sholat gara-gara remeh-temeh. Kenapa gak sholat? Waduh, nabrak waktu pertandingan bola. Subhanallah. Sholat nabrak waktu pertandingan bola. Apa orang kewalik? Harusnya gimana?
Harusnya gimana? Pertandingan bola, nabrak waktu sholat. Kok diwalik sholat nabrak waktu pertandingan bola lagi kepriwe sih? Ya. Kenapa enggak sholat? Sholat nabrak waktu konser. La haula wala quwata illa billah. Kenapa ada sholat? Lagi asik nonton ebek. La ilaha illallah. Sedemikian remehkah sholat di mata sebagian orang di zaman ini? Ya. Lihat bagaimana Nabi SAW tetap mementingkan sholat berjamaah dalam kondisi begitu darurat. Masa gara-gara mancing, gara-gara main bola, gara-gara main HP, gara-gara main merpati, ya, sholat ditunda bahkan ditinggalkan. Dengerin hadis Nabi SAW.